Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi teman-teman. Kali ini kita akan membahas terkait dengan vaksin. Untuk soal ini kemarin saya sempat kuis ya di Instagram saya yang pertama. Jadi nanti ada yang 2 soal itu saya tambah dengan soal lainnya. Kemudian untuk sumbernya itu nanti saya dari Permenkes sama dari Kemenkes. Yang Permenkes sama yang pelayanan pengelolaan vaksin di Fasiankes. Tetapi mungkin nanti teman-teman bisa download sendiri. Karena seperti biasa saya tidak bisa share screen-nya 2 layar atau lebih, jadi saya hanya bisa crop beberapa bagian yang akan saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di Permenkesnya sama di yang saya bilang tadi di pengelolaan vaksin di Fasiankes gitu. Baik, di sini ada soal 4. Di sini nanti ada 4 soal, baik ya. Di sini nanti ada 4 soal. Nanti itu saya pembahasannya crop dari Permenkes dan juga yang pedoman dari Kemenkes. Tapi nanti kalau sekiranya Pak teman-teman kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa dicek sendiri ya. Mungkin saya ada salah copy atau salah pengetikan gitu. Oke, yang pertama. Bayi Y dilahirkan 2 jam yang lalu. Vaksin yang pertama kali diberikan kepada bayi Y adalah... Oke, ini soal yang kemarin Q&A, bukan Q&A, quiz ya, quiz di Instagram saya ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita harus tahu dulu nih terkait dengan macam-macam vaksin atau imunisasi ya. Nah, sebelumnya di sini dulu. Nah, kalian tahu nggak sih perbedaan dari imunisasi dan dari vaksin itu apa? Soalnya kan biasanya ada yang menyebut imunisasi, ada yang menyebut vaksin. Itu apa perbedaannya gitu ya? Oke, kalau vaksin itu berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017, itu kalau imunisasi itu adalah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpejan atau terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Kemudian, kalau vaksin sendiri itu pengertiannya adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah, kurang besar nggak? Yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang ditambah dengan zat lainnya yang bila diberikan kepada seseorang itu akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif. Jadi kalau vaksin itu adalah produknya, produk biologinya. Kalau imunisasi itu adalah upayanya gitu ya. Jadi dari pengertiannya sudah bisa dibedakan ya. Oke, terus macam-macam vaksin ya. Oh ya, sebelumnya di sini dulu, benar. Nah, imunisasi itu nanti ada imunisasi dasar dan juga imunisasi pilihan. Ya, jadi nanti imunisasi dasar itu nanti ada hepatitis B, susah sekali ngomongnya. Poliomielitis, kemudian tuberkulosis, difteri, pertusis, tetanus, kemudian ada pneumonia dan meningitis, kemudian ada campak. Nah, kalau pilihan itu adalah yang tidak wajib. Jadi yang dia diberikan untuk menambah kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit tertentu.
Contohnya adalah pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus, kemudian diare yang disebabkan oleh rotavirus, influenza, cacar air, gondong, campak Jerman, demam tipoid, hepatitis A, kanker leher rahim, kemudian Japanese, kemudian herpes, kemudian hepatitis B pada dewasa, dan demam berdarah. Oke, ini yang dasar itu yang wajib diberikan ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau misalnya hepatitis B ya, hepatitis B itu, nah, untuk hepatitis B, pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Jadi dia untuk melindungi terhadap virus hepatitis B. Kemudian vaksin BCG adalah vaksin yang hidup dalam bentuk beku, kering, yang mengandung Mycobacterium bovis yang sudah dilemahkan untuk kekebalan terhadap tuberkulosa. Jadi vaksin BCG itu untuk TBC. Kemudian vaksin DPT-HIV. Nah, DPT-HIV itu kekebalan terhadap penyakit difteri, ya. D-nya itu difteri, P itu pertusis, T itu tetanus. Jadi ingat ya, DPT, D difteri, P pertusis, T tetanus. Kemudian HB adalah hepatitis B. Oke. Nah, kalau DPT HB sama ada HIV-nya, di sini perbedaannya ada HIV. Nah, di sini HIV-nya itu adalah Haemophilus influenza tipe B. Jadi, sudah DPT sama ya, DPT difteri, pertusis. Nah, pertusis itu nama lainnya adalah batuk rejan ya, teman-teman. Sering keluar itu adalah vaksin untuk batuk rejan. Nah, jawabannya adalah yang ada T-nya. Oke. Kemudian, DT. Kalau DT itu adalah difteri, tetanus. Beda ya, DPT sama DT. T-nya ini di sini tetanus, kalau yang ini adalah kalau misalnya yang ini itu DPT ada pertusisnya, kalau ini DT itu cuma difteri, tetanus. Oke, kalau vaksin IPV, inaktif polio vaksin, ada dua ya. Polio itu ada IPV, ada OPV. Nah, kalau IPV itu adalah inaktif polio vaksin, kalau OPV adalah oral polio vaksin. Sama-sama tujuannya adalah melindungi tubuh dari penyakit polio. Nah, bedanya di sini itu kalau dia itu IPV, ya, dia itu IPV diberikan melalui suntikan pada lengan. Kalau misalnya OPV itu diberikan secara oral. OPV, oral. IPV. Ingat aja, I itu injeksi, berarti pada lengan gitu ya. Untuk pemberian kekebalan terhadap poliomyelitis. Kemudian untuk campak adalah pemberian kekebalan terhadap penyakit campak. Kalau MMR, nah ini singkatannya MMR. Jadi measles itu campak, kemudian mumps gondongan, dan rubella. Jadi ingat kalau rubella itu MMR gitu. Nah, ini kurang lebih pengertian vaksinnya ya. Nah, pertanyaannya apa ya? Tadi teman-teman pertanyaannya apa? Oh, oke. Vaksin yang diberikan. Oke ya. Nah, jadi imunisasi dasar tadi ada beberapa. Oke, kalau umur bayi itu 0 sampai 24 jam, jadi kurang dari 24 jam ya, nggak boleh lebih dari 24 jam, itu diberikan pertama kali adalah vaksin hepatitis B. Kemudian ketika bayi tersebut berumur 1 bulan, itu diberikannya BCG dan polio pertama. Pada bulan kedua, itu DPT HBHIB 1, kemudian polio 2. Nah, dan seterusnya sampai selesai. Kalau 9, itu pada 9 bulan itu dengan vaksin campak. Ingat ya, yang sering keluar adalah hepatitis B, BCG, polio, campak. Itu yang paling sering keluar. Oke, jadi terjawab ya, apa? Jadi, ini ya, dilahirkan 2 jam yang lalu. Oke, benar, 2 jam yang lalu. Vaksin pertama adalah hepatitis B. Oke. Nah,
Pertanyaan kedua. Vaksin yang akan rusak terhadap panas berlebih atau heat sensitif adalah apa ya? Teman-teman udah pernah dengar nggak yang dia itu rusak karena beku sama rusak karena panas? Udah pernah ada yang dengar belum? Ini di buku-buku modul itu ada, tapi kalian lebih ininya buka di pedoman pelayanan pengelolaan vaksin di Fasiankes 2021 ada. Silakan di-download di Google, cari aja judulnya gitu. Oh iya, ini untuk penyimpanan vaksin ya. Ini berdasarkan dengan Permenkes 12 tahun 2017. Kalau misalnya polio, ya, polio itu minus 15 derajat sampai dengan minus 25 derajat. IPV, kalau IPV itu 2 hingga sampai dengan 8 ya. Kemudian pokoknya selain polio kan yang tadi OPV sama IPV ya. Kalau yang IPV itu yang 2 sampai dengan 8 gitu. BCG juga sama. Ini bisa dilihat di sini. Oke, lanjut untuk pengelolaan vaksin. Vaksin yang sensitif ada 2, sensitif beku sama sensitif panas. Panas yang berlebih. Kalau sensitif beku atau freeze sensitif, golongan yang rusak terhadap suhu yang di bawah 0 derajat. Jadi dia ketika dia suhunya beku minus, dia akan rusak. Contohnya adalah hepatitis B, DPT-HIV, DPT-HB-HIV, DPT-HP, IPV, DTTT, dan TD. Ya. Kemudian, untuk vaksin yang sensitif panas atau heat sensitif, vaksin yang rusak terhadap paparan panas yang berlebih, contohnya BCG, polio yang OPV, kemudian campak, kemudian MR. Nah, untuk vaksin yang sensitif beku belum pernah mengalami pembekuan, apabila terdapat kecurigaan vaksin sensitif beku pernah mengalami pembekuan, maka harus dilakukan uji kocok atau sek tes terhadap vaksin tersebut sebagai pembanding digunakan jenis dan nomor batch vaksin yang sama. Jadi nanti dikocok ada di Permenkes kalau saya nggak salah, kalau nggak di yang pedoman pelayanan itu tadi, cuma saya nggak crop. Jadi nanti vaksinnya dikocok kemudian dibalik, baru dibandingkan gitu. Nah, kalau vaksin yang belum terpapar suhu yang berlebihan, dalam kemasannya itu sudah dilengkapi dengan VVM atau vaksin file monitor. Itu yang dicantumkan pada filenya. Oke. Sekalian aja ya saya bahas ya ini. Nah, nanti untuk vaksin ya ada VVM. VVM pada vaksin itu ada 4 teman-teman. Ada yang kategori A, B, C, D. Nah, yang A dan B itu masih bisa digunakan. Ingat ya, yang A sama B itu bisa digunakan. C dan D itu yang sudah tidak bisa digunakan atau jangan gunakan vaksin lagi. Oke. Gimana cara menghafalnya? Gampang. Ketika kotaknya ini dilihat, ketika dia kata-kata kotaknya sudah berubah seperti apa? Jadi ini segi 4 lebih terang dari lingkaran itu gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Segi 4 berubah gelap tetapi lebih terang dari lingkaran, gunakan vaksin terlebih dahulu bila belum kadaluarsa. Nah, kalau batas untuk tidak digunakan itu apabila segi 4-nya ini, teman-teman, segi 4-nya ini dia sudah berubah menjadi gelap, tetapi dia itu sama dengan warna lingkarannya atau dia itu lebih gelap daripada lingkarannya. Oke, sampai sini paham ya? Intinya yang kalian pegang adalah ketika vaksin itu sudah tidak bisa digunakan, itu apabila segi 4-nya itu berubah warna lebih gelap atau dia hampir sama dengan lingkaran. Ketika dia segi 4-nya berubah warna menjadi gelap, tetapi dia masih lebih terang daripada lingkarannya, ya ingat ya, berubah warna tetapi masih lebih terang dari lingkarannya, dia masih digunakan, masih bisa digunakan ya, masih bisa digunakan dengan kategori yang kayak ini. Nah, lebih terang dari lingkaran, segi 4 berubah gelap tetapi lebih terang dari lingkaran. Oke, intinya tidak boleh sama atau lebih gelap dari lingkaran. Ketika dia sama atau lebih gelap dari lingkaran, tidak boleh digunakan lagi. Oke, itu ya kuncinya ya. Nah, lanjut. Saya sekalian bahas yang ini ya. Nah, sisa vaksin, itu kan vaksin itu bentuknya ini ya, file ya. File yang
dia bisa digunakan beberapa kali. Maksudnya dia bisa digunakan lebih dari satu pasien, kan? Nah, untuk polio itu bisa digunakan masa pemakaiannya itu 2 minggu. Kalau IPV 4 minggu, DT 4 minggu, TD 4 minggu, DPT HPHIB itu 4 minggu, BCG 3 jam, campak 6 jam. Oke, yang di sini yang ketika kalian menghafal gimana caranya? Kalian tinggal melihat aja. Kalau polio ingat aja 2 minggu. Poli itu kan lebih dari satu ya. Poli misalnya, ingat aja poli itu 2 minggu gitu. Nah, sekarang tinggal yang sisanya. Kalau BCG, B itu kan dia itu kan gabungan dari angka 1 sama 3, ya enggak? Untuk menjadi B itu kan dia harus 1 sama 3, kan? Gini loh. Cara cepatnya gini. B itu 1, 3, kan jadi B. Enggak ya? Iya enggak? 1, 3, kalau digabungin itu kan angkanya B. Gini. B. Nah, berarti kan 1, 3. Satunya kalian hilangin, berarti 3. 3-nya 3 jam. Oke. Jadi untuk untuk menghafal ini tinggal lihat aja. B itu tersusun dari huruf 1 dan 3. Jadi hafal aja. Kalau misalnya 3 berarti 3 jam. Kemudian untuk campak. Campak itu kan C tuh. Nah kan? C itu ketika garisnya ditambah seret gitu kan jadi 6. Ya kan? 6 berarti 6 jam. 6 jam. Ya, itu ya. Paham nggak maksudnya? Maksud saya paham nggak cara menghafalnya? Nah, kalau B itu 1 terdiri dari 1 dan 3. Kalau satunya hilang, berarti tinggal 3. 3-nya nggak mungkin 3 minggu, jadi dia 3 jam. Kemudian untuk campak kan dari huruf C. Ketika dia ditambah garis sedikit, hasilnya jadi 6 jam. Gitu ya. Oke. Paham nggak? Terus berarti selain polio 2 minggu, B tadi dari huruf 3 berarti 3 jam, C campak 6 jam. Selain itu berarti dia adalah 4 minggu. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami. Pokoknya kalau ingat aja 3 kunci tadi. Polio 2 minggu, BCG yang B itu 3 jam, campak C itu 6 jam. Oke, paham ya? Semoga bisa dipahami. Oke. Nah, vaksin yang rusak terhadap panas tadi jawabannya apa? Adalah BCG. Kalau DPT HBHIB adalah suhu beku ya, campak. Campak adakah tadi? Campak adakah? Bentar. Itu kadang lupa. Ya, maaf ya. Kalau campak nggak ada, teman-teman. Astagfirullah, ada. Saya salah input berarti ya. Jadi jawabannya bisa BCG, ada OPV, ada campak, ada MR. Jadi ini bisa campak, bisa BCG ya. Campak juga bisa ya. Campak bisa. Kalau DPT HBHIB, dia itu suhu beku. Kalau misalnya HPV, suhu beku. Oke ya, seperti itu. Kemudian lanjut nomor 3, vaksin yang dapat diberikan untuk pencegahan TBC. Yang tadi soal di atas, tuberkulosis. Berarti yang ada unsur C-nya, berarti BCG. Kalau polio, penyakit polio. Campak, DT, difteri, tetanus. Jadi yang benar adalah BCG. Oke. Lanjut. Nomor 4. Nah, ini dilihat teman-teman. Apakah dia itu lebih kotakannya itu lebih menggelap, oke, dia berubah warna. Tapi dilihat apakah dia itu sama atau lebih gelap atau lebih terang dari warna lingkaran. Dilihat ya. Kalau ini nggak ada, kalau misalnya ini keterangannya nggak ada, ini kebetulan ada. Nah, kalau misalnya nggak ada, dilihat warnanya. Pokoknya ketika dia kotakannya itu berubah gelap, yang warnanya sama dengan lingkaran atau dia itu lebih gelap daripada lingkaran, maka tidak boleh digunakan kembali. Ketika dia berubah warna tapi dia lebih terang atau intinya lebih terang daripada si lingkaran, maka dia masih bisa digunakan sebelum kadaluarsa. Oke, vaksin dengan VVM segi 4 berubah gelap tetapi
lebih terang dari lingkaran. Nah, kata-katanya adalah berubah gelap, segi 4 berubah gelap lebih terang daripada lingkaran. Jadi kata kuncinya ini. Berarti faksinya gimana? Berarti faksinya ini sama. Sama ini. Berarti jawabannya yang lebih ke B. Intinya sama kan? Gunakan vaksin bila kalau ini ya. Oke, kita baca yang ini aja ya. Kalau yang ini lebih ke yang dia itu tuh nggak berubah warna. Kalau yang ini berubah warna, tetapi dia masih lebih terang. Kalau yang ini dia nggak berubah warna, jadi masih putih gitu loh. Kalau jangan digunakan itu ketika vaksinnya berubah warna lebih gelap atau sama. Cepetan nggak saya ngomong? Oke, ini ya. Mana? Oh, ini. Ini, apabila segi 4-nya lebih terang dari lingkaran, lebih terang dari lingkaran, itu gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Tetapi ketika dia itu segi 4-nya itu berubah gelap, tetapi lebih terang daripada lingkaran, dia itu gunakan vaksin terlebih dahulu daripada lebih dahulu, intinya dia lebih dahulu dari yang lainnya bila belum kadaluarsa. Nah, bedanya gimana yang A sama B ini? Bedanya pokoknya kalau A itu lebih terang, jadi tuh dia belum berubah menjadi gelap. Jadi gunakan vaksin dulu, gunakan vaksin bila belum kadaluarsa. Tetapi ketika si B ini bila berubah menjadi gelap, maka gunakan lebih dulu dari vaksin lainnya bila belum kadaluarsa. Terus yang C ini udah jelas nggak bisa, dia segi 4 sama ya, gunakan vaksin gitu. Oke, teman-teman sampai sini ya, ada yang bisa ditanyakan atau mungkin ada yang mau dikoreksi? Ini ya teman-teman, Permenkes nomor 12 tahun 2017, sama satu lagi tadi saya nulis ini ya. Oh, ini pedoman pengelolaan vaksin di Fasdiankes 2021, Kemenkes yang nerbitin Kemenkes ya. Nanti bisa dilihat di situ lengkap terkait dengan vaksin-vaksin. Soal apakah keluar, saya lupa ingat teman-teman. Tetapi selama tryout itu banyak keluar, kita nggak tahu yang keluar yang mana. Jadi baca aja gitu. Intinya kalian paham. Sebenarnya yang sudah saya sampaikan ini tadi itu yang lebih sering keluar, entah yang mana, tapi dia akan lebih sering keluar daripada yang lain gitu. Udah saya pilih-pilih sih tadi. Gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ditanyakan lewat DM, WA boleh, atau bisa ke komen di komentar di bawah ya di video ini. Nanti silahkan komentar teman-teman, misalnya salah atau kurang apa gitu, apa saya ngomongnya kecepatan apa gimana gitu. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama perbaiki, kita sharing aja, sharing sumber kamu dari apa, sumber aku dari mana. Kita gabungkan mana yang terbaru, mana yang dia itu dipakai gitu. Oke? Oke. Sekian teman-teman video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, jangan lupa tetap belajar. Jangan menyerah, tetap semangat apapun yang terjadi. Ya, pokoknya kalau kalian sudah berusaha, sudah berdoa, sudah serahkan aja sama yang kuasa. Intinya yang penting kalian sudah maksimal, sudah ikhtiar gitu ya. Itu hasil tidak akan mengkhianati usaha kok. Oke, sekian teman-teman. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share kepada teman-teman kamu apabila video ini bermanfaat buat kamu belajar selama UKAI atau mau masuk PSPA, ini juga ada biasanya ya. Terima kasih, bye.